Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Ilma selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul security. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marsyadela Sylvia Maharani sebagai moderator. Dan di sebelah kiri saya Amir Yusuf. Saya Rangga Ronaldsyah. Saya Adam Ulana. Saya Indah Lestari. Baik, pada materi security terdapat 5 submateri yang akan dibahas. Yang pertama, definisi, yaitu pengertian dari security atau keamanan teknologi informasi. Yang kedua, security atau keamanan komputer. Yang ketiga, serangan cyber dan cara mengatasinya. Yang keempat, manfaat cyber security. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi informasi. Baik, langsung saja submateri yang pertama akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apa itu security informasi teknologi? Security atau keamanan TI adalah seperangkat strategi keamanan cyber yang mencegah akses tidak sah ke aset organisasi seperti komputer, jaringan, dan data, guna menjaga integritas dan kerahasiaan informasi sensitif dan memblokir akses peretas yang canggih, atau dapat diartikan sebagai sistem pengamanan untuk melindungi teknologi informasi terhadap bencana, kegagalan sistem, dan akses tidak sah yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya submateri kedua yaitu keamanan komputer akan dibacakan oleh Amir. Kepada Amir, saya persilakan. Terima kasih moderator. Keamanan komputer. 1. Pencegahan kejahatan komputer dengan menegakkan hukum. CERT, Tim Tanggap Darurat Komputer, memberikan informasi sepanjang waktu tentang ancaman keamanan komputer internasional. 2. Identifikasi dan akses, alat untuk melawan penipuan dan penggunaan online yang tidak sah. Perangkat lunak deteksi berbasis aturan, perangkat lunak model statistik prediktif, perangkat lunak manajemen internet karyawan, perangkat lunak pemfilteran internet, pengawasan elektronik. Verifikasi hak akses yang sah. Gunakan kartu, kunci, tanda tangan, dan lencana. Gunakan PIN dan kata sandi. Gunakan ciri-ciri fisik dan identifikasi pribadi. 3. Enkripsi, proses mengubah data yang dapat dibaca menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca untuk mencegah akses yang tidak sah. 4. Perlindungan perangkat lunak dan data, mencadangkan data, perlindungan virus, dan tidak membagikan kata sandi. Kontrol akses untuk membatasi penggunaan, kontrol audit untuk mendokumentasi siapa yang menggunakan program dan komputer apa dan kapan. Rencana dan pemulihan bencana, mencadangkan data dari disk ke tab, CD atau zip disk dengan UPS. Secara otomatis menyimpan data secara berlebihan di 2 tempat dengan generator. Memiliki pusat penyimpanan data terkomputerisasi di luar lokasi dengan 1 daya independen. Memiliki daya center redundan panas lengkap yang dapat langsung digunakan jika terjadi bencana. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya submateri ketiga yaitu serangan cyber dan cara mengatasinya akan dibacakan oleh Rangga. Kepada Rangga, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang jenis serangan cyber dan cara mengatasinya. 1. Virus dan worm. Virus dan worm adalah program perangkat lunak berbahaya atau malware yang ditujukan untuk menghancurkan sistem data dan jaringan organisasi, yaitu untuk mengurangi risiko jenis ancaman keamanan informasi ini. Perusahaan harus menginstal perangkat lunak antivirus dan anti malware di semua sistem dan perangkat jaringan mereka dan selalu memperbarui perangkat lunak tersebut. 2. Botnet. Sebuah botnet adalah kumpulan seperangkat yang tersambung ke internet, termasuk PC, perangkat mobile, server, dan perangkat IoT yang terinfeksi dan dikendalikan oleh jenis umum dari malware, yaitu mencegah botnet dengan cara menjaga sistem operasi tetap mutakhir dan selalu perbarui semua perangkat lunak dan install patch keamanan yang diperlukan. 3. Serangan phishing. Serangan phishing adalah jenis ancaman keamanan informasi yang menggunakan rekayasa sosial untuk mengelabui pengguna agar melanggar praktik keamanan normal dan memberikan informasi rahasia, termasuk nama, alamat, kredensial, login, nomor jaminan sosial, informasi kartu kredit, dan informasi keuangan lainnya.
yaitu mencegah serangan phishing dengan cara melatih pengguna untuk tidak mengunduh lampiran atau mengklik tautan dalam email dari pengirim yang tidak dikenal, dan menghindari mengunduh perangkat lunak gratis dari situs web yang tidak terpercaya. 4. Perangkat ransomware. Dalam serangan ransomware, komputer korban dikunci, biasanya dengan enkripsi yang mencegah korban menggunakan perangkat atau data yang tersimpan di dalamnya. Yaitu cara mencegah ransomware, penggunaan harus mencadangkan perangkat komputasi mereka secara teratur dan memperbarui semua perangkat lunak, termasuk perangkat lunak antivirus. Kelima, scareware. Scareware adalah taktik malware yang memanipulasi pengguna agar percaya bahwa mereka perlu mengunduh atau membeli perangkat lunak berbahaya. Kadang-kadang tidak berguna, paling sering dimulai menggunakan iklan pop-up. Scareware menggunakan rekayasa sosial untuk memanfaatkan ketakutan pengguna, membujuk mereka untuk menginstal perangkat lunak antivirus palsu. Lalu, cara menghindari scareware yaitu dengan melihat bahayanya, harus waspada terhadap serangan scareware ini, yaitu 1. Pastikan tidak mengunjungi situs-situs berbahaya yang mungkin saja berisi banyak scareware. 2. Ketika membuka email, jangan klik lampiran file yang mencurigakan dalam email yang bukan berasal dari kontak, karena mungkin saja berisi scareware. Ketiga, install antivirus dan selalu update agar dapat terus melindungi perangkat dari bahaya scareware. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya submateri keempat, yaitu manfaat dari cyber security, akan dibacakan oleh Adam. Kepada Adam, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan membacakan manfaat cyber security. Manfaat dari cyber security yaitu untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Dengan adanya cyber security, reputasi dari perusahaan tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan pihak pengguna jasa perusahaan tersebut. Melindungi perusahaan, melindungi informasi pribadi, meningkatkan keamanan bekerja, menjaga produktivitas, menjaga situs web perusahaan tidak down, mencegah spyware, mencegah adware, solusi komprehensif. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, submateri yang terakhir, yaitu penyalahgunaan teknologi informasi, akan kembali dibacakan oleh Intan. Kepada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Penyalahgunaan TI. Contoh penyalahgunaan hak cipta berupa tulisan seperti tidak mencantumkan sumber informasi pada suatu karya tulis, mengakses secara ilegal akun jaringan sosial milik orang lain, kemudian memberitakan hal yang tidak baik tanpa diketahui seorang pemilik akun. Penyalahgunaan teknologi informasi dapat mengakibatkan exacerbasi masalah kesehatan mental. Judi online bisa membantu ketagihan. Banyak penggunaan merasa PC membuat stres. Penggunaan internet oleh anak-anak dapat mengekspor mereka ke predator online. Proliferasi pornografi. Pornografi online menggunakan iklan pop-up dan mesin pencari internet untuk mencari pelanggan baru. Ini berarti bahwa anak-anak dapat terpapar pornografi ketika terlibat dalam pencarian online yang tidak bersalah. Orang tua dapat menggunakan perangkat lunak pemblokiran online secara cybersitter, cyberpatrol, dan net nanny untuk mencegah hal lainnya. Masalah tempat kerja. Penyalahgunaan teknologi report dengan komputer dapat membuang waktu informasi yang berlebihan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, penyampaian materi telah dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa security adalah sistem pengamanan untuk melindungi teknologi informasi terhadap bencana, kegagalan sistem, dan akses tidak sah yang dapat mengakibatkan kerusakan ataupun kerugian. Dengan adanya security, kita dapat menghindari ancaman cyber seperti virus dan worm, botnet, phishing, ransomware, dan scareware. Adapun teknologi informasi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menghindari dampak negatif bagi individu atau orang lain akibat penyalahgunaannya. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.